Jadi menjadi paroki yang berpusat pada Yesus, bukan pada hal-hal yang bukan seturut Yesus. Program kerja dan lain sebagainya adalah sarana supaya kita bersama boleh sampai pada pengalaman bahwa Yesus ada. Yesus betul-betul ada. Saya sangat kecewa dan menyesal kalau kehadiran saya dalam periode perutusan di paroki ini tidak mampu menghadirkan Yesus. Itu saya anggap kegagalan paling besar. Yang kedua, saya ingin juga gereja kita di paroki ini gereja kontributif, bukan konsumtif. Ya, kontributif dan bukan konsumtif. Bukan segelintir orang melayani, yang lain menonton. Itu juga gagal kalau saya rasa orang cuma segelintir orang yang bekerja, yang lain cuma nonton. Kita semua prajurit gereja, bukan sekedar penggemar. Ya. Kita semua prajurit gereja, bukan fans. Ini bukan fans club di mana orang berkumpul karena orang fans Pak Yesus, tapi orang semua prajurit. Jadi saya harapkan kehadiran saya lewat komitmen melayani. Saya pernah dalam percakapan dalam satu rapat diminta untuk, pastor kalau boleh istirahat juga sedikit. Saya bilang saya tidak, saya punya komitmen melayani, karena itu saya tidak rasa capek dan selalu punya energi untuk melayani, karena itu komitmen. Baik, supaya kita menjadi gereja kontributif, pelan-pelan kita lihat mana yang konsumtif dan kita berhenti. Apalagi yang saya bilang kedua, jangan segelintir orang saja yang melayani, yang lain menonton. Yang berikut saya juga ingin kita kuat tidak hanya ketika buat berkumpul atau ada yang semarak-semarak, tapi memperlihatkan hidup iman kita dalam bahasa ini. Katolik harus menjadi gaya hidup kita. Yang berikut, kita menjadi gereja yang tidak bergantung pada 1-2 orang saja, hanya pada pastor paroki. Saya ingatkan, saya bukan superhero rohani, ya, saya bukan Superman rohani, ya. Jadi semua datang tanya, seolah-olah kalau saya bilang selesai. Kita semua adalah rasul, pengajar, nabi, penginjil, gembala, umat satu untuk yang lain. Terima kasih karena ya umat beriman di sini cukup bagus dari segi ini, dari segi menjadi rasul, menjadi pengajar, nabi, penginjil dalam bentuk kegiatan-kegiatan sederhana. Ya, misalnya yang paling gampang ditunjuk itu di stasi-stasi. Karena pastor parokinya cuma tinggal di pusat, jadi ya di sana lain kali mereka harus mandiri. Nah, lain kali orang yang di pusat paroki itu yang cenderung manja, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan orang bersama-sama saling. Berikut menjadi paroki yang bertumbuh karena kesulitan-kesulitan, bukan karena kenyamanan. Kita harus tahu, saya kira baik kita semua sebagai umat paroki Roh Kudus sadar bahwa Roh Kudus tidak bekerja di tempat yang aman-aman saja. Roh Kudus tidak bekerja di sana. Roh Kudus bekerja di tempat yang ada tekanan. Ya, karena itu umat yang dibawa tekanan itu biasanya kuat. Ya, biasanya kuat. Berikut, kita hidup oleh Roh Kudus, bukan oleh struktur. Ya, gereja tidak boleh dianggap hidup kalau pastornya jago, DPS jago, DKP hebat dan seterusnya. Tidak, Roh Kudus yang kasih hidup di gereja. Ya. Gereja hidup tidak perlu tunggu sertifikat, tidak perlu tunggu pelatihan, tidak perlu tunggu semua hal, tapi percaya Roh Kudus bikin formal. Ya. Jadi jangan bilang orang yang pimpin, orang kan yang ikut-ikut pelatihan, orang yang ada sertifikat. Jadi mari orang sama-sama. Orang semua ini struktur, tapi bukan karena orang di gereja hidup.
Karena itu saya memberi motivasi kepada umat yang dipilih sebagai pengurus, jangan gampang kecil hati. Ya. Gereja tidak perlu sertifikat. Ya. Gereja tidak perlu orang DP sarjana baret-rete. Tapi gereja perlu orang yang yakin bahwa Roh Kudus boleh tolong mereka.